Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Istilah orang tua mencakup 3 komponen. Pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu kandung kita. Kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu para guru, baik yang mengajari saat kita masih kecil ataupun waktu dewasa. Biasanya guru disebut orang tua rohani. Ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua kita. Ketiga cakupan untuk istilah orang tua itu wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Terdapat banyak kisah nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Sebaliknya, tidak sedikit kisah nyata tentang kegagalan dan kesengsaraan orang dikarenakan perilaku durhaka kepada kedua orang tua. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu kita tidak menginginkan untuk gagal dan sengsara di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kita selalu berdoa dan menginginkan, berharap untuk dapat bahagia di dunia juga di akhirat. Kita harus menghormati, menaati, dan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga yang mendidik kita, menggembleng kita, guru-guru kita, dan juga mertua kita ketika kelak nanti sudah menikah. Dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik, menyayangi aku pada waktu kecil. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata "ah" pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ucapan, dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Sementara itu, Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, terlebih di saat mereka kecil. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23-24 memuat konsep pendidikan
pendidikan karakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah untuk hanya mau menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Setelah itu adanya keharusan untuk melaksanakan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dengan cara bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sesuai dengan yang semestinya, sehingga mereka merasa senang terhadap kita dan mencukupi semua kebutuhan mereka secara wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak. Dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai dengan 17 dikatakan, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم umur. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kata ya'idhu diambil dari kata waj, yang bermakna nasihat, yang menyangkut berbagai kebijakan dengan cara menyentuh hati, dengan menyampaikan yang lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang kepada anak. Kata bunaya juga mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya. Dalam ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Luar biasa. Dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu sangat berat, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapi, dan merawatnya. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Ayat 15 menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah, dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Ayat ini sekaligus juga memberitahu bahwa memperlakukan keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan keagamaan, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun pembuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak pendapat dalam hal akidah dengan ayahnya. Pada ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut,
halus atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengetahui perincian semua kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, karena Allah selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini juga jelas dan tegas menggambarkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghitung amal manusia betapapun sedikitnya. Adapun ayat 17 menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar yang puncak dan pangkalnya adalah salat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari salat yang dilaksanakan dengan benar. Kata azm dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kata dia celaka atau rogi ma'anfu diulang oleh Rasul sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang dan melawan kaum kafir. Demikianlah materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.